Mari kita berdoa. Hati kami siap untuk boleh belajar dan diajar kebenaran-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, supaya tatkala firman Tuhan diberitakan, kami boleh taat untuk boleh melakukannya. Firman Tuhan yang hidup itulah yang menghidupkan kami, dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah justru itulah yang akan mengubahkan hidup kami. Berbicaralah, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Lukas, lengkapnya Lukas Budiono Tandajaya. Saya berasal dari kota Malang. Dan bersyukur sekali untuk kesempatan ini kepada Bapak Gembala Pendeta Markus Lingga yang sudah boleh memberikan kesempatan boleh melayani, dan kami memang sudah berkenalan cukup lama karena saya selaku ketua Evangelism Explosion yang di Indonesia sudah melakukan kerjasama baik dengan STT Kibaid juga dengan Sinode Kibaid melakukan pelayanan penginjilan, bagaimana memperlengkapi jemaat setiap kita untuk boleh menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, ini kesempatan yang baik sekali supaya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak menjadi orang Kristen yang egois, terima keselamatan hanya untuk diri sendiri, tapi seharusnya kita juga boleh menyampaikannya kepada orang lain. Saya sudah berkeluarga dengan satu orang istri, dan tentunya itu satu-satunya. 2 orang anak, cewek dan cowok. Saya 4 bersaudara laki-laki, dan saya anak yang nomor 3. Itulah sebabnya orang tua saya memberi nama saya Lukas. Karena di dalam Injil, Lukas itu Injil yang nomor 3. Saya punya kakak persis di atas saya, 2 tahun lebih tua dari saya. Namanya adalah Markus, sama dengan Bapak Pendeta ya. Jadi Lukas atasnya Markus. Dia adalah gembala pelayanan di Amerika, di California, di kota Fresno. Jadi saya Lukas, kakak saya Markus. Nah, saya punya kakak yang tertua, namanya kok sudah pada tahu? Hebat betul. Yang pertama namanya Matius. Jadi Matius, Markus, lalu saya Lukas. Nah, saya punya adik salah laki-laki satu-satunya. Namanya siapa namanya? Kali ini salah pasti. Bukan Yohanes tapi Yahya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yahya. Nah, puji Tuhan hanya 4. Sebab kalau ada satu lagi laki-laki, mungkin namanya Kisah Para Rasul. Tapi itu tidak terjadi ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema, boleh slide-nya? Ya. Sudah? Belum muncul? Ya. Just a sinner saved by grace. Ini bahasa Madura. Hanya seorang yang berdosa tapi diselamatkan karena anugerah. Kita adalah orang yang berdosa, tapi bersyukur kita diselamatkan karena anugerah. A sinner saved by grace. Nah, sebelum saya lanjut dengan khotbah, saya ingin cerita dulu. Ini adalah satu gambar di mana seorang bernama Paus Fransiskus. Ini pemimpin tertinggi gereja Katolik. Suatu ketika dia mengadakan pertemuan dengan jemaat. Nah, siapapun boleh berbincang dengan Paus dan boleh bertanya apa saja. Lalu ada seorang anak kecil usia 10-11 tahun, namanya Immanuel. Dia diberi kesempatan, mau tanya apa silakan. Nah, anak ini kepingin untuk menanyakan sesuatu.
kepada paus, lalu dia diberi mic, lalu dia disuruh ngomong. Tapi kan disaksikan banyak orang. Nah, anak ini takut, ditunggu-tunggu nggak ngomong-ngomong, pegang mic tapi tidak berani ngomong. Akhirnya pausnya katakan, kemari, kamu tidak usah ngomong di depan umum, bisikin di telinga saya ya. Lalu pelan-pelan si anak kecil ini namanya Immanuel, dia mendekati paus itu dan dia ngomong. Setelah bisik, lalu dia turun. Jemaatnya kan kepengen tahu dong ngomong apa itu tadi, ya toh? Lalu paus itu tadi ngomong begini, Immanuel tadi bisik ke telinga saya. Dia ngomong beberapa waktu yang lalu papahnya, ayahnya, bapaknya meninggal. Bapaknya orang ateis, tidak percaya Tuhan, meninggal. Tapi bapaknya orang yang baik, mengasihi anak-anaknya, memelihara dengan baik. Lalu anak itu bertanya, bapak saya ateis, tidak percaya Tuhan, mati, tapi dia orang baik, dia masuk surga tidak? Lalu paus itu gak jawab langsung. Lalu dia tanya kepada jemaat yang ada di situ, Bapak Ibu sekalian, sudah dengar ceritanya? Ayah dari anak ini orang yang baik, yang mengasihi anaknya, tapi dia orang ateis, tidak percaya Tuhan. Menurut kalian, ayah Immanuel ini masuk surga tidak? Lalu paus itu katakan, dia orang baik. Menurut kalian mungkin tidak Tuhan itu meninggalkan orang baik sekalipun dia tidak percaya Tuhan? Mungkin enggak Tuhan itu meninggalkan orang baik? Serentak jemaatnya itu katakan tidak mungkin. Jadi pasti Tuhan mengasihi ayah dari Immanuel, bukan? Iya. Lalu paus itu berkata kepada Immanuel, Immanuel, kamu tahu jawabannya. Bapak saya ateis tapi tidak percaya Tuhan, tapi dia orang baik, masuk surga tidak? Menurut jawaban dari jemaat, dia masuk surga tidak? Masuk. Karena apa? Dia orang baik. Dan ini kejadian disiarkan di YouTube, jutaan orang lihat. Apa yang ingin dikatakan? Tanpa bermaksud mendiskreditkan agama lain ya, tapi bukankah itu pandangan orang pada umumnya? Jadilah orang baik, maka kamu akan masuk surga, maka kamu akan selamat, maka kamu tidak akan ditolak oleh Tuhan. Jadilah orang baik. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju? Tidak ya? Jadi harusnya bagaimana? Jadilah orang jahat. Begitu. Jadi orang baik gak masuk surga, ya jadi orang jahat saja ya. Bukan itu poinnya. Tapi bukankah itu yang banyak diajarkan? Dan tidak sedikit gereja yang mengajarkan, jadilah orang baik, taatlah beribadah, turutilah firman Tuhan, setia, supaya kamu mudah-mudahan, moga-moga bisa diterima di sisi Allah dan masuk surga. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita tidak boleh dengar apa yang dikatakan oleh orang banyak, tapi kita harus lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9,
Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini kata firman Tuhan. Kamu diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia, karena anugerah. Saved by grace. Dengan iman, karena kasih karunia kita diselamatkan. Paulus masih melanjutkan dengan kalimat berikutnya. Itu bukan hasil apa? Usahamu. Ingat ya, karena keselamatan adalah anugerah, itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian, hadiah, anugerah dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan karena kamu rajin, bukan karena kamu setia, bukan karena kamu melayani Tuhan, bukan karena kamu beribadah, kamu masuk surga. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Aku lebih baik dari yang lain, makanya saya pantaslah masuk surga. No, tidak. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita diselamatkan karena apa? Anugerah. Bukan karena pekerjaan baik kita, bukan karena usaha kita, tapi itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang sebenarnya kita tuh gak pantas menerima, gak layak menerima. Siapa kita sehingga kita pantas masuk surga? Gak ada yang pantas. Tapi Tuhan berikan sebagai hadiah gratis, cuma-cuma. Itulah yang namanya anugerah. Kenapa sih kita membutuhkan anugerah Tuhan? Efesus pasal 2 ayat yang pertama dikatakan di situ. Kamu dahulu sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Amin. Kita semua orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Berarti orang yang mengatakan aku enggak dosa, aku orang baik. Ada orang yang berani ngomong begitu? Tidak ada. Kenapa kita butuh anugerah? Karena Paulus sadar kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang patut mati, patut dihukum, patut masuk neraka. Karena firman Tuhan katakan apa? Sebab upah dosa ialah maut, neraka selama-lamanya. Bahkan di Efesus pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sama. Paulus menganggap dirinya sama dengan yang lain. Kalau mereka jahat, aku jahat sama. Mereka orang berdosa, aku pun orang berdosa. Kalau Paulus mengatakan aku sama dengan mereka, kita harus tahu siapa Paulus. Memang Paulus kelihatannya orang jahat ya, membunuh orang Kristen. Tapi sebagai penganut agama Yahudi, dia orang yang luar biasa. Dikatakan apa? Dia taat hukum Taurat. Dia orang Ibrani asli. Dia orang yang luar biasa. Tapi dalam terang firman Tuhan, dia tahu siapa dirinya. Dia adalah orang berdosa. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, Rasul Paulus katakan apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang Paulus maksudkan adalah saya termasuk di dalamnya orang berdosa itu. Dan dia katakan apa? Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Luar biasa ya. Biasanya kita menganggap pasti saya lebih baik dari orang lain, bukan? Tapi Paulus tidak begitu.
Paulus tahu, sadar diri, tahu diri bahwa sebenarnya sekalipun dia orang yang hebat kelihatannya, dia pemimpin, dia orang yang taat hukum Taurat, dia orang Ibrani tulen, tapi dia tahu di hadapan Tuhan dia orang yang berdosa. Amin Bapak Ibu. Kita juga orang berdosa. Setuju? Apa itu dosa? Apa itu dosa? Pelanggaran kepada perintah Allah, bukan? Apa contohnya dosa? Membunuh dosa tidak? Berzina dosa tidak? Mencuri dosa tidak? Marah, berkata kotor dosa tidak? Ya itu kan semua yang kelihatan ya. Kalau saya hanya sakit hati, dendam, iri hati, di dalam hati nggak kelihatan sih. Saya berjengkel dengan orang lain, tapi di luar senyum, padahal di dalam jengkel. Dosa tidak? Dosa ya. Saya iri, kenapa dia motornya lebih keren dari motor saya? Kenapa rumahnya lebih gede dari rumah saya? Kenapa anaknya lebih sukses dari anak saya? Kita iri, dosa tidak? Dosa ya. Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Kalau kita tidak mengasihi musuh kita, dosa tidak? Gampang tak mengasihi musuh? Susah tidak mengasihi musuh? Jengkel sekali kalau sampai lihat wajah dia. Saya di sini cuma ibadah 1 kali ya. Di beberapa gereja ibadah bisa 3 kali, 4 kali. Ya suatu ketika ada orang yang ngomong ke saya pokoknya tidak mau ketemu orang itu. Kalau dia ibadah siang, saya ibadah yang pagi. Kalau dia ibadah yang sore, kalau dia ibadah sore, saya ibadah yang siang. Kalau dia ibadah pagi, siang, dan sore, saya nggak ke gereja. Itulah dosa. Kita tahu yang baik tapi tidak melakukan dosa, tidak? Baca Alkitab itu baik, tapi kalau kita tidak melakukan dosa, tidak? Baca Alkitab itu baik, tapi kalau kita tidak melakukan dosa, tidak? Dosa ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sudah kita mengasihi Tuhan dengan segenap? Sudah? Belum, saya juga ngaku belum. Nah kalau kita disuruh segenap, tapi cuma sepertiga atau cuma separuh, dosa tidak? Dosa ya. Datang ibadah, tapi sebenarnya hati kita tidak di sini. Aduh, hari Minggu itu cocoknya ngapain? Hari libur toh. Ya minum kopi, makan singkong, jauh lebih nikmat toh. Ada orang yang datang ke gereja tapi setengah hati, sebenarnya hatinya tidak di sini. Dosa tidak? Kalau Tuhan kejar dosa kita, ada yang bisa lolos? Itu sebabnya Paulus katakan, saya butuh anugerah. Karena kalau Tuhan kejar dosa saya, tidak ada satupun yang lolos. Kita semua sama, tidak ada yang lebih baik. Kita sama berdosanya, sama bejatnya, sama-sama harus dihukum di hadapan Tuhan. Tapi ada beberapa orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, termasuk guru-guru palsu. Itulah yang ditentang oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus dengan marah mengutip ini dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Karena orang-orang tertentu merasa baik-baik saja, tidak mau mengaku dirinya orang yang berdosa. Rasul Paulus menantang begini, tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan, berani juga. Nah,
Ayat berikutnya, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga orang keturunan Abraham. Paulus orang hebat. Dia berani nantang orang-orang yang benar. Ayat berikutnya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat yang berikutnya, 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku tergantung-gantung di tengah laut. Bahkan ayat yang ke-27 pasal yang ke-11 katakan, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Apa yang maksud Paulus katakan? Kalau ada orang-orang yang berani membanggakan diri, aku juga sebenarnya lebih dari mereka. Tapi aku mau mengaku di hadapan Tuhan bahwa aku orang yang berdosa. I am just a sinner. Tapi kalau aku boleh diselamatkan, itu semata-mata adalah karena anugerah, saved by grace. Orang akan mengerti apa itu anugerah kalau dia sadar tentang keberdosaannya. Saya mau cerita 2 hal sebagai contoh. Suatu ketika Tuhan izinkan saya pelayanan di Australia, ketemu dengan seorang businesswoman. Dia wanita, tapi wanita yang hebat. Dia kaya, cinta Tuhan, pelayan Tuhan yang hebat, majelis jemaat, suka memberi. Oh, hebat gak? Kaya, suka melayani. Kebetulan anaknya wisuda dan dia menghadiri wisuda. Singkat ceritanya kami ngobrol berdua. Setelah bersahabat, saya sempat mengajukan, kalau sudah pernah ikut PE akan tahu 2 pertanyaan penting. Saya mengajukan sebuah pertanyaan, ibu yang sudah melayani begitu luar biasa, boleh saya bertanya? Oh, silakan. Lalu dia katakan begini, saya tanya begini, ibu dengan perjalanan iman yang sedemikian luar biasa, apakah ibu sudah sampai pada satu titik kalau ibu meninggal dunia hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan loh ya, kalau ibu meninggal dunia hari ini, apakah ibu yakin pasti masuk surga? Nah, pertanyaan yang sama saya juga ingin mengajukan kepada jemaat di tempat ini. Kalau kita meninggal dunia hari ini, mungkin gak sih kita meninggal dunia hari ini? Mungkin gak? Mungkin ya. Jangan dipikir umur kita masih 20 tahun lagi loh ya. Jangan dipikir masih 10 tahun lagi loh ya. Jangan dipikir yang tua, yang rambut putih mati duluan loh ya. Betul tidak? Kalau hari ini ada gempa bumi, barusan di Sumatera Utara ada gempa bumi toh. Ada gempa bumi, bangunan ini roboh, kita semua meninggal kecuali saya. Surang ya, semua meninggal termasuk saya. Bapak Ibu yakin pasti masuk surga? Yakin? Amin? Sungguh? Ya saya dulu kalau ditanya juga jawabannya yakin. Kenapa? Ya pilihannya kan 2, yakin atau tidak yakin. Kalau saya jawab tidak yakin, berarti saya kemana? Ke neraka. Ya saya jawab yakin. Padahal pada waktu saya jawab yakin itu sebenarnya saya juga tidak betul-betul yakin.
Saya jawab yakin itu sebenarnya yang saya mau katakan adalah, ya saya berharap bisa masuk surga. Ya mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi kembali lagi ke ibu ini tadi ya, saya cerita lagi. Ibu ini pelayan Tuhan yang hebat, dia katakan, Pak Lukas, saya yakin 100% pasti masuk surga. Saya katakan, bagus, puji Tuhan. Lalu saya tanya pertanyaan yang kedua, Ibu, kalaupun Ibu yakin, kalau di pintu surga nanti Allah bertanya, mengapa aku harus izinkan kau masuk ke surga, Bu? Ibu jawab apa? Nah, saya juga mau tanya soal jemaat di tempat ini ya. Bapak Ibu tadi kan yakin toh? Kalau nanti betul di pintu surga, sebelum kita masuk, Tuhan katakan stop, tunggu dulu, kena aja nyelonong. Lalu Tuhan tanya, alasan apa aku harus izinkan kalian masuk ke surga? Jawab dulu, ngomong apa kita sama Tuhan? Kenapa? Aku anak Tuhan. Tuhan ngomong kapan jadi anakku? Kita aja ngaku-ngaku anak. Kita ke istana presiden langsung ngomong, aku anaknya Jokowi. Emangnya kamu siapa? Ngaku-ngaku. Apa syaratnya jadi anak? Percaya. Kita percaya. Percaya. Ibu itu juga begitu. Tapi sebelum dia menjawab, dia cerita dulu. Pak Lukas, kami dulu gak punya gedung gereja. Saya dengan Bapak Gembala itu merintis. Cuma dari 5 orang, 10 orang, kita hitung dengan jari tangan. Tapi kami berusaha setia, melayani dengan sungguh-sungguh, kerja keras buat Tuhan. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu Pak Lukas, kami sudah bisa bangun gedung. Ya, habisnya kurang lebih 6 miliar. Ya, asal Pak Lukas tahu saja, lebih dari separuhnya keluarga kami yang memberi persembahan. Kalau bangunan itu 6 miliar, berarti persembahannya dia berapa miliar? Minimal 3 miliar, bukan? Setelah dia cerita panjang lebar, baru dia katakan, menurut Pak Lukas, masa orang seperti saya nggak masuk surga? Bukankah saya punya deposito di surga? Punya tabungan di surga? Pasti dong masuk surga saya. Kalau dia boleh lanjutkan, dia akan ngomong begini, kalau sampai orang seperti saya nggak masuk surga, apalagi yang lain Pak Lukas. Belum tentu mereka nyumbang 100 juta, belum tentu. Ada sebagian 10 juta saja enggak kok. Ada sebagian 1 juta saja enggak loh. Kami 3M. Jadi kalau masuk surga itu ada daftar antrian. Harusnya saya nomor berapa? Nomor 1. Lalu Pak Pendetanya nomor berapa? Ya Pak Pendetanya dulu lah nomor 1, ya saya nomor 2. Mungkin Ibu Pendetanya nomor 2, ya saya nomor 3. Baru yang lain, yang persembahannya lebih sedikit dari saya, betul tidak? Apa yang saya mau katakan dari cerita ini? Bahkan orang Kristen sekalipun, dia pelayan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, apa konsepnya? Saya harus bekerja keras, saya harus bayar dengan persembahan saya supaya saya layak masuk surga. Tapi kembali lagi, apa tema saya khotbah ini? I am just a sinner saved by grace. Saya orang yang berdosa, kalaupun saya diselamatkan itu karena anugerah. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bukankah banyak orang berpikir, selama saya rajin ke gereja, selama saya memberi persembahan, selama saya melayani Tuhan,
Masa sih saya tidak masuk surga? Siapa yang kita andalkan masuk surga? Diri kita bukan? Satu contoh lagi, saya ketemu dengan seorang ibu pendeta, suaminya gembala, dianya juga gembala sama-sama pendeta. Kami akrab, ngobrol-ngobrol, lalu saya bertanya, ibu pendeta, sudah pelayanan sekian lama, minta maaf kalau boleh sharing, ibu sendiri yakin pasti masuk surga? Ini pertanyaan kurang ajar ini ya, ibu pendeta ditanya ya, tapi karena kita akrab itu oke. Lalu ibu langsung katakan, ya yakinlah Pak Lukas, pasti saya masuk surga. Ibu pendeta, ya tahu. Lalu saya tanya ibu, kalau ibu ditanya sama Tuhan alasan ibu apa masuk ke surga? Lalu dia katakan, Pak Lukas, dulu saya itu seorang wanita karir, saya bekerja di sebuah perusahaan, saya bukan hamba Tuhan, tapi saya dipercaya kedudukan dan semakin lama semakin tinggi, dan penghasilan saya lebih dari cukup. Saya memang tidak kaya raya, tapi saya punya masa depan yang bagus. Tapi suatu ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan, pelayanan full timer, dan saya mau tidak mau harus tinggalkan pekerjaan saya. Wah, saya bergumul, apalagi keluarga saya. Keluarga saya tidak setuju saya menjadi pendeta hamba Tuhan. Mereka katakan, kamu pikir yang baik, kamu punya masa depan yang bagus, tinggalkan pekerjaan, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kamu mau jadi pendeta, kamu mau makan apa? Waduh, emangnya pendeta makannya apa Bapak Ibu? Wah, keluarganya itu nggak setuju, nggak ada masa depan madesu, masa depan suram. Tapi ini panggilan saya Pak Lukas. Saya menyerahkan diri jadi pendeta dan saya melayani Tuhan sampai hari ini. Bahkan demi pelayanan, uang tabungan saya rela berikan untuk pelayanan. Setelah dia cerita panjang lebar, dia katakan apa? Menurut Pak Lukas, orang seperti saya masa nggak masuk surga? Saya sudah melayani Tuhan, tinggalkan semua, saya berkorban banyak untuk Tuhan, masa tidak masuk surga? Lalu dia mengatakan satu kalimat yang membuat saya kaget. Kalau sampai saya nggak masuk surga, saya akan klaim Tuhan, saya akan tuntut Tuhan. Nggak fair Tuhan, masa orang seperti saya nggak masuk surga? Kalau orang seperti saya nggak masuk surga, apalagi yang lain. Jemaat kadang-kadang belum tentu setiap minggu datang ya. Ada jemaat yang seperti kapal selam, muncul sesekali tapi tenggelamnya lama. Ada ya jemaat seperti itu ya. Natalan muncul, ada makan sih ya, lalu tenggelam. Nanti Paskah muncul, ada telur ya, lalu tenggelam. Nanti kalau ulang tahun gereja muncul, lalu tenggelam. Ada nggak jemaat seperti itu? Ada, tapi masih bukan semua di sini ya. Jemaat di tempat yang jauh ke sana ya. Kembali lagi apa yang saya mau katakan, bahkan minta maaf seorang hamba Tuhan pun bisa punya konsep. Selama saya melayani, selama saya berbuat baik, selama saya kerja keras untuk Tuhan, seharusnya saya pantas masuk surga. Sekali lagi hari ini kita diingatkan, I am just a sinner saved by grace. Saya hanya orang berdosa, tidak layak masuk surga. Kalau saya diselamatkan, itu semata-mata adalah karena anugerah. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu
sebabnya satu ayat ini saya ingin ulang lagi. Tolong slide berikutnya. Dikatakan di situ Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Seringkali orang berpikir hidup itu seperti timbangan. Ya, selama saya berbuat baik sebanyak mungkin, nanti kalau ditimbang, kalau baiknya 10, salahnya 2, 10 banding 2, masih banyak yang 10 bukan? Ya ada 2 tapi ya boleh lah, masih boleh lah ya masuk surga. Tapi Yakobus pasal 2 dikatakan apa? Kalaupun kamu menuruti seluruh hukum tapi kamu mengabaikan satu bagian saja, firman Tuhan katakan apa? Kamu bersalah terhadap seluruhnya. Bahasa Indonesia mempunyai pepatah yang sangat bagus. Nila setitik apa? Dosa susu sebelahnya. Satu dosa saja membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Berapapun kebaikan Tuhan, semuanya sudah tercemar di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa berdosa berapa kali sehingga dia harus dibuang dari taman Firdaus? Cuma sekali, bukan 10 kali, bukan 100 kali, bukan 1000 kali, cuma 1 kali. Dia sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang berpikir hidup kita seperti timbangan, di mana kita harus berusaha untuk mengumpulkan kebaikan supaya nanti kalau ditimbang oleh Tuhan cukup layak masuk surga, itu pemikiran yang keliru. Karena Tuhan menuntut kita sempurna, dan tidak mungkin di antara kita sempurna, bukan? Satu dosa saja sudah membuat kita tidak layak. Itu sebabnya next 1 Timotius diulang lagi, perkataan ini benar dan patut diterimanya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. Kita orang berdosa tidak lebih baik dari orang lain. Setuju? Kita tidak lebih baik dari orang lain. Apa itu anugerah? Next gambar berikutnya. Anugerah adalah sesuatu yang gratis yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Seringkali kita berpikir yang namanya cuma-cuma itu, gratis itu biasanya murahan, bukan? Yang gratis biasanya murahan ya. Mana mungkin yang mahal diberi gratis? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tapi saya ingin katakan, semua anugerah itu nilainya mahal, tapi Tuhan berikan gratis. Contoh sederhana, oksigen. Oksigen yang kita hirup ini gratis tidak? Gratis, murah ya? Enggak. Tadi bincang-bincang dengan Bapak Pendeta, sempat kena COVID ya, tahun lalu. Saya sama tahun lalu juga kena COVID. Bahkan adik saya akhirnya dipanggil pulang Tuhan karena kena COVID. Waktu itu di kota Malang langka oksigen, banyak tempat oksigen habis. Nafas saya itu sudah tersengal-sengal. Lalu istri saya cari oksigen. Untuk dapat oksigen itu yang isi untuk 2 jam, wah putar kota Malang nggak dapat. Istilahnya kalau berapapun harganya saya mau beli. Dan itu mahal. Dan memang kejadian di Surabaya ada satu orang yang sangat kaya. Bahkan dia punya pabrik oksigen. Kaya dia. Tapi yang heran apa? Dia mati karena kekurangan oksigen. Kok bisa? Nah pada waktu dia kena COVID, nafasnya sudah putus-putus. Dia nunggu di rumah sakit karena dia
bos besar, dia katakan saya mau masuk ruang VIP, tapi VIP penuh. Dia nggak terima kalau dimasukkan kelas 3. Saya bos kok, yang nyumbang rumah sakit ini saya kok. Dia ngomong saya pokoknya tunggu sampai VIP-nya dia kosong. VIP-nya belum sampai kosong dia sudah meninggal karena kekurangan oksigen. Oksigen Tuhan berikan gratis cuma-cuma, tapi apakah itu murahan? Tidak. Di ICU harus bayar mahal nggak oksigen? Harus bayar mahal. Kalau sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal, Tuhan menuntut kita untuk membayar mahal atau murah? Sanggup bayar? Itu sebabnya tatkala Tuhan memberikan kita keselamatan sebagai anugerah, bukan berarti itu murahan, tapi justru harganya sangat mahal. Izinkan saya mengakhiri khotbah ini dengan menceritakan sebuah cerita. Berapa mahal pengorbanan yang Yesus berikan untuk kita. Suatu ketika ada seorang penyelam mutiara yang begitu hebat, namanya Stephen. Dia tinggal di sebuah pulau, pekerjaannya memang mencari mutiara. Dia punya sahabat namanya Johnny. Oh, mereka berusaha sudah puluhan tahun. Suatu ketika Johnny ini akan meninggalkan pulau itu dan mungkin mereka nggak akan bertemu lagi. Itu sebabnya Stephen merasa ini perpisahan yang tidak mudah. Lalu dia katakan kepada Johnny, persahabatan kita sudah puluhan tahun dan tidak bisa dinilai dengan apapun, sangat berharga. Tapi toh kamu harus berpisah, tapi izinkan aku memberikan sebuah hadiah, kenang-kenangan, untuk menggambarkan betapa berharganya persahabatan kita. Setelah Johnny menerima hadiah itu, dibuka, gede. Apa yang dia temukan? Sebutir mutiara yang begitu indah, begitu sempurna, yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Lalu dia berpikir, wah pasti mahal sekali mutiara ini, berapa harganya? Mana mungkin mutiara sebagus ini saya terima dengan cuma-cuma, nggak mungkin. Dia di rumah mulai gelisah. Lalu dia berpikir, saya harus bayar sesuatu untuk mutiara ini. Johnny bukan orang kaya, tapi dia berpikir saya harus bayar. Dia mulai kumpulin uangnya, lalu dia sisihkan sebagian. Dia berpikir, besok sebelum saya berpamitan dengan Stephen meninggalkan pulau ini, saya akan membayar untuk mutiara itu dengan sejumlah uang. Dia mulai membayangkan, saya kasih uang, pasti Stephen akan senang dong. Wah, bahkan dia pasti akan berterima kasih. Keesokan harinya seperti yang sudah direncanakan, sebelum dia berpisah meninggalkan pulau itu, ketemu dengan Stephen. Stephen, terima kasih untuk mutiara yang begitu indah, tapi mana mungkin mutiara yang mahal itu saya terima dengan cuma-cuma, gratis. Nggak mungkin, saya harus bayar. Lalu dia ambil uang yang dia sudah siapkan dan dia serahkan kepada Stephen. Ini saya mau bayar. Apa yang dia bayangkan? Stephen pasti senang dong, terima, bahkan berterima kasih. Tapi betapa kagetnya Johnny. Stephen tiba-tiba berubah raut mukanya menjadi tersinggung, marah. Lalu dengan spontan dia menampik uang itu sehingga berjajaran ke tanah. Dengan emosi yang meluap, Stephen meninggalkan Johnny dan lari ke sudut ruangan dan menangis seperti anak kecil. Johnny heran, apa yang salah dengan apa yang saya buat? Bukankah niat saya baik? Saya ingin membeli, saya ingin membayar sesuatu untuk mutiara itu. Saya nggak ingin gratis. Setelah dia menunggu sesaat, emosi mulai reda, Johnny mendekati Stephen. Stephen, apa yang salah? Lalu dengan mata yang tajam, Stephen menatap mata Johnny. Dia katakan, saya marah, saya tersinggung tatkala kamu membayar sejumlah uang untuk mutiara itu. Karena kamu tidak pernah tahu berapa nilai mutiara itu. Izinkan saya bercerita.
Dulu saya mempunyai seorang anak laki-laki satu-satunya. Bahkan pada waktu anak saya lahir, istri saya meninggal dunia. Oh, itu mengecewakan saya. Tapi saya bertekad untuk mengasihi anak saya sedemikian rupa. Dan saya bertekad menjadikan anak saya menjadi penyelam yang terbaik di pulau ini. Menjelang dewasa, dia menjadi yang terbaik di pulau ini. Suatu ketika seperti biasanya kami melaut, kami bergantian menyelam ke bawah. Tiba giliran anak saya, dia mulai menyelam dan saya menunggu di atas perahu. Tapi heran, tidak seperti biasanya hari itu saya merasa tidak nyaman, ada perasaan tidak enak. Saya mulai was-was, jangan sampai ada terjadi sesuatu dengan anak saya. Saya menunggu. Tapi yang heran kali ini anak saya menyelam cukup lama, tidak seperti biasanya. Saya berharap tidak ada apa-apa dan segera dia muncul. Saya tunggu, tapi dia tidak muncul, dia tidak naik. Saya semakin gelisah, saya mulai tunggu lagi. Tapi benar apa yang saya khawatirkan, justru itu yang terjadi. Memang akhirnya anak saya muncul, segera saya angkat dia. Tapi pada waktu itu saya tahu anak saya sudah membiru, dadanya membiru. Rupanya dia terlalu lama, terlalu dalam, sehingga tekanan yang begitu kuat membuat paru-parunya pecah. Saya angkat dia, saya gendong dia, tapi waktu itu saya tahu dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Anak laki-laki satu-satunya meninggal di pelukan saya. Saya menggendongnya, saya membawanya ke pantai, saya membaringkannya di pasir. Tapi tatkala itulah saya melihat dia menggenggam sebuah mutiara. Tatkala saya membuka muka tangan itu, saya melihat mutiara yang sangat indah, yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Mutiara itulah yang saya berikan kepada kamu sebagai hadiah gratis, cuma-cuma. Saya marah tatkala kamu membayar sejumlah uang. Kamu tidak mengerti berapa nilai mutiara itu. Mutiara itu senilai dengan nyawa anak saya. Kamu mau bayar berapa untuk mutiara itu? Kalau kamu berpikir kamu mampu membeli mutiara itu menghinakan nilai nyawa anak saya. Bahkan semua yang kamu punya belum pernah cukup untuk membayar mutiara itu. Setelah Joni mendengar itu, dia menepuk dadanya sendiri. Betapa bodohnya saya. Saya tidak ngerti. Saya pikir saya bisa bayar dengan sejumlah uang. Dan bahkan harusnya Stephen berterima kasih kepada saya. Minta maaf, betapa bodohnya kita kalau kita berpikir seperti Joni. Kalau Tuhan memberikan mutiara keselamatan kepada kita sebagai hadiah gratis, cuma-cuma, tapi kita berpikir kita mampu membayarnya dengan pelayanan kita, dengan persembahan kita, dengan ibadah kita, dengan apapun. Betapa bodohnya kita. Tuhan membayar keselamatan kita dengan harga yang sangat mahal. Apa itu? Darah anak domba Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Apa? Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Mutiara itu Tuhan bayar, keselamatan itu Tuhan bayar dengan harga yang mahal, nyawa anaknya sendiri. Itulah anugerah. I am a sinner saved by grace. Saya orang berdosa, tapi bersyukur saya diselamatkan karena anugerah. Di atas kayu salib dia bayar lunas seluruh hutang
dosa saya. Sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya di atas kayu salib dikatakan tetelestai. Sudah selesai. It is finished. Sudah genap. Tuhan bayar lunas dosa kita. Yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Yang percaya mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu mau percaya bahwa di dalam karya Kristus di atas kayu salib yang membayar lunas hutang dosa kita. Tuhan berjanji, Tuhan belum pernah ingkar. Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Yang percaya dapat hidup kekal. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin main itu, bukan karena kita sudah memberi persembahan, tapi karena Tuhan sudah membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ini ayat yang luar biasa sebagai penutup khotbah hari ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Seharusnya kalau kita sudah diselamatkan karena kasih karunia, saya ingin menantang Bapak Ibu melayani Tuhan lebih sungguh. Karena saya sudah diselamatkan terlebih dahulu. Bukan saya melayani supaya selamat, bukan. Saya sudah diselamatkan karena anugerah. Itu yang harusnya memotivasi kita melayani Tuhan lebih sungguh. Memberi persembahan jangan dengan hati yang kecewa, pelit, merasa rugi. Kalau kita sudah diberi berkat yang begitu besar, memberi persembahan itu merupakan satu sukacita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita beribadah bukan dengan berat hati, tapi sebagai suatu ucapan syukur, kita boleh bersekutu dengan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mari kita melakukan kebaikan, pelayanan, ibadah, persembahan apapun itu dengan motivasi bahwa saya orang berdosa sudah diselamatkan oleh karya Kristus. Saya melakukan semua pelayanan saya sebagai ucapan syukur. Amin. Saya akan menutup dengan satu quote seorang bernama John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace. Orang yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Dia dulu orang yang jahat sekali. Dia menjual budak-budak demi kekayaan diri sendiri. Orang yang kasar, yang memaki Tuhan, memaki orang. Tapi tanpa Tuhan mengubah hidupnya, dia sadar dia adalah orang yang menerima anugerah yang besar. Pada usia 80 tahun, dia mulai pikun. Banyak hal yang dia lupa. Tapi dia mengatakan satu kali, ada banyak hal yang saya lupa, tapi saya tidak pernah lupa dua hal ini. I remember two things. Saya mengingat dua hal. I am a great sinner. Saya pendosa besar. Itu yang saya ingat dan saya tidak pernah lupa. Tapi hal yang kedua yang saya tidak pernah lupa, that Christ is a great Savior. Bahwa Kristus adalah juru selamat yang besar. Dua hal kita tidak boleh lupa. Yang pertama, I am a great sinner. Saya pendosa besar. Tapi hal yang kedua saya tidak boleh lupa, Kristus juru selamat yang besar. Hari ini siapapun kita, sudah berapa lama kita ke gereja? Mari buka hati, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi sekarang, sekali, dan selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang rindu
mendapatkan anugerah yang besar. Mari berdoa dengan saya bersama-sama. Mari kita berdoa. Siapapun kita, kalau kita bertekad menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, boleh buka suara, berdoa dengan saya satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengar firman-Mu. Saya mengerti. Saya mengaku saya orang berdosa, tidak layak masuk surga. Tapi hari ini saya mengambil keputusan menerima Yesus yang memberi hidup kekal. Tidak lagi mengandalkan diri sendiri, kebaikan sendiri untuk masuk surga, tapi mengandalkan Yesus yang sudah mati di kayu salib, membayar lunas hutang dosa saya. Masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat sekarang dan selamanya. Saya mau bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan hidup yang lama, dan mengikut Yesus sesuai dengan janji-Mu. Barang siapa percaya, memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk janji-Mu. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin hidup suci. Saya ingin memberi untuk Tuhan sebagai ucapan syukur karena sudah diselamatkan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.